Indonesia patut berbangga diri mampu membuat kapal perang berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Indonesia sudah mampu membuat kapal perang sekelas kapal cepat rudal, landing ship tank, kapal bantu cair minyak hingga landing platform dock. Semua kapal perang buatan asli Indonesia itu aktif di jajaran Angkatan Laut, sebuah keniscayaan akan kemandirian alutsista sektor maritim di masa depan. Tugas Indonesia saat ini ialah membuat secara mandiri kapal selam, korvet hingga fregat, jalan menuju ke sana sudah ada. Pertama untuk kapal selam, transfer teknologi dari DSME Korsel sudah diserap oleh Indonesia. Namun Indonesia ingin ilmu lain lagi menyoal pembuatan kapal selam. DCNS Prancis lantas datang dengan menawarkan Scorpion versi lanjut. Tak perlu menunggu waktu lama Indonesia langsung menyambar kesepakatan kapal selam Prancis. Cuitan dari Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly pada tanggal 10 Februari tahun 2022 lalu mengisyaratkan Indonesia akan membeli kapal selam Scorpion versi upgrade dari Naval Group sebanyak 2 unit. Kerjasama kami juga meluas ke bidang Angkatan Laut. Indonesia telah mengumumkan niat untuk membeli 2 kapal selam Scorpion buatan Prancis, cuitnya. Setelah adanya pernyataan ini, CEO Naval Group langsung meluncur ke Indonesia. Ia mendatangi galangan kapal nasional Indonesia untuk melihat fasilitas pembuatan kapal selam di sana. PT PAL Indonesia dan Naval Group sepakat menandatangani Memorandum of Understanding, kerjasama strategis pada hari ini Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022 di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Paling menarik nantinya Scorpion akan dibekali sistem AIP yang membuatnya lebih lama ketika dalam mode menyelam. Penandatanganan kerjasama bidang Research and Development tentang kapal selam antara PAL dan Naval Group, yang akan mengarah pada pembelian 2 unit kapal selam Scorpion dengan teknologi AIP dan lengkap dengan persenjataannya, tutur Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI dalam kesempatan tersebut. Sementara itu CEO Naval Group Pierre-Eric Pomelet mendukung sepenuhnya perkuatan pertahanan dan industri Indonesia melalui kerjasama ini. Kami menyambut baik pernyataan Menhan RI untuk melakukan kerjasama di bidang kapal selam antara PT PAL dan Naval Group. Kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk tujuan tersebut dan berharap dapat bekerja sama dalam program kapal selam untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia, serta untuk memperkuat industri pertahanan matra laut di Indonesia melalui PAL, tutur Pierre. Jalan Indonesia memiliki Scorpion bersistem AIP sangat terbuka lebar. Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia, Wilgo Zainar mengatakan dalam Instagramnya bahwa kedua perusahaan sudah menindaklanjuti rencana kerjasama ini. Pertemuan bilateral PT PAL Indonesia dan Naval Group Prancis UTK tindak lanjut pembahasan terkait rencana pembangunan kapal selam Scorpion yang rencananya akan dibangun di PT PAL bersama Naval Group. Semoga semua berjalan baik, tulis akun Instagram @wilgozainar. Indonesia sendiri nampaknya tak puas dengan kapal selam Changbogo Class. Maka mereka lebih memilih Scorpion. Selain lini kapal selam, Indonesia juga sedang berusaha membuat kapal perang fregat. 2 jenis fregat FREMM dan Arrowhead siap dibuat di galangan kapal Indonesia. FREMM yang berasal dari Italia dibeli Indonesia sebanyak 8 unit. Pembelian FREMM dibarengi dengan skema transfer teknologi. 4 unit dibuat di Italia dan sisanya dibangun di Indonesia. CEO Fincantieri, Giuseppe Bono menerangkan jika kontrak dari Indonesia ini amat penting bagi perusahaannya. Akuisisi pesanan sebesar ini memungkinkan Fincantieri untuk juga mengambil alih kepemimpinan global di sektor kapal perang permukaan. Program ini memiliki kepentingan strategis yang luar biasa, baik untuk pengembalian ekonomi bagi negara kita dan untuk rantai pasokan pertahanan laut Italia, ujarnya. Kemudian Indonesia membeli fregat Arrowhead sebanyak 2 unit dari Babcock Inggris. Arrowhead akan dibuat di Indonesia sebanyak 2 unit. Babcock juga melakukan transfer teknologi kepada Indonesia agar kedepannya bisa membuat Arrowhead secara mandiri. Hari ini adalah momen yang sangat menarik bagi Babcock dan program ekspor fregat kami, karena kami menandatangani lisensi desain dengan PAL untuk 2 fregat baru untuk Angkatan Laut Indonesia, ujar CEO Babcock David Lockwood ketika menandatangani kerjasama pembuatan Arrowhead dengan Indonesia pada akhir 2021. Indonesia akan melakukan modifikasi terhadap fregat Babcock sehingga cocok digunakan bagi negeri ini. Keunggulan produk ekspor kami adalah desainnya yang mudah dipindahkan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari portofolio fregat Arrowhead kami yang kuat. Terlebih lagi,
Lisensi desain dan program pembangunan selanjutnya akan menjadi katalis yang signifikan bagi kemakmuran di Indonesia, ujar Lokut. Langkah kemandirian Indonesia membangun kapal perang ini rupanya membuat Malaysia silau. Negeri jiran kemudian ingin meniru langkah Indonesia memproduksi kapal perang untuk dipakai alnya. Tapi yang terjadi malah gagal total. Awalnya pada 2017 lalu Malaysia menjalin kerjasama dengan Naval Group Prancis untuk membuat sekitar 6-8 unit fregat Gowin class. Nilai kontraknya besar, mencapai 1,9 miliar dolar AS. Singkat cerita, kapal Gowin Malaysia yang pertama jadi dan di-launching pada 2017 lalu dengan nama KD Maharaja Lela. Indonesia akan melakukan modifikasi terhadap fregat Babcock sehingga cocok digunakan bagi negeri ini. Keunggulan produk ekspor kami adalah desainnya yang mudah dipindahkan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari portofolio fregat Arrowhead kami yang kuat. Malaysia berharap Naval Group mau membantunya lagi menyelesaikan Gowin. Tapi seperti diketahui galangan kapal Prancis itu ogah dan memilih bekerja sama dengan Indonesia. Naval Group France, DCNS, yang menjadi kontraktor apakah mau diteruskan atau dibatalkan dan mencari kontraktor lainnya untuk meneruskan proyek, ujar Seri Ismail. Karena kegagalan inilah media internasional The Diplomat menyorotinya. The Diplomat menyebut pembuatan kapal perang Gowin class Malaysia malah berujung bencana. Upaya Malaysia untuk membuat 6 kapal tempur pesisir buatan lokal, memaksakan masalah dalam hal manufaktur dalam negeri dan pengadaan pertahanan bisa menjadi bencana nyata, jelasnya pada tanggal 10 Agustus tahun 2021. Harus diakui soal pembuatan kapal perang Malaysia tertinggal dari Indonesia.